Sobat nama poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sama seperti tujuan PA kita malam ini, agar pemuda hidup dalam terang untuk memerdekakan manusia dari kegelapan. Shalom bagi kita semua. Masih kurang semangat. Shalom pemuda-pemudi di KPS Resort Bandung Barat. Ya, terpujilah nama Tuhan. Meskipun sampai saat ini kita masih ibadah online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita, juga rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita doakan sama-sama supaya bumi kita ini lekas dipulihkan dari pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja yang menjadi tata ibadah kita, Aima. Tata ibadah PA Nama Poso GKPS Resort Batam Barat. Yang pertama yaitu bernyanyi, yang kedua yaitu votum, yang ketiga bernyanyi, yang keempat membaca ayat harian yaitu Ita Halawah. Yang kelima kembali bernyanyi, dan yang keenam renungan yang dibawakan oleh Inang Fikar. Yang selanjutnya yaitu bernyanyi, dan yang kedelapan doa syafaat yang dibawakan oleh Kakak Yosna Purba, dan yang kesembilan yaitu bernyanyi, dan yang terakhir yaitu doa penutup juga berkat. Baiklah, langsung saja kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita, ku nyanyi haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami datang menyembah-Mu malam ini Tuhan, sebab Engkau layak untuk disembah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Mazmur 63 ayat yang kedua. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersujud kepadamu karena kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru. Terangi hati dan pikiran kami dalam mendengar serta merenungkan firman-Mu, supaya kami memiliki pegangan hidup serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat kembali pujian kita. Ujilah aku Tuhan. Ayat harian Hubata Bornyon Aima tersurat bani Pasalmen 67 ayat 2 ya tahun Ase ibu to halak na itanoh on dalanmu anjaha ibu to segala bangsa hatuahonmu. Dalam bahasa Indonesianya Mazmur 67 ayat 2 dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Amin. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 340 ayat 1+2. Jangan
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami hingga saat ini, dan kami boleh memuji memuliakan Engkau melalui ibadah kami, seksi Nama Poso. Terima kasih Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami agar kiranya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan membacakannya. Mari kita ikuti di dalam hati. Yesaya 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Hasoma Nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, ketika kita merasa kehilangan harapan dalam hidup kita, atau bahkan seolah-olah kita merasa sendirian, tidak ada yang berpihak kepada kita, tidak ada yang peduli kepada kita, sering sekali bagaimanakah sikap kita menghadapi ketika kita mengalami hal tersebut? Banyak orang melampiaskannya dengan bersenang-senang, mungkin dengan minum sampai mabuk, atau mungkin saja mengurung diri di rumah, di kamar, tidak makan dan tidak minum, atau mungkin saja melampiaskannya melalui media sosial. Banyak hal yang sering sekali dilakukan. Tetapi Hasoma Nama Poso, apakah demikian sikap kita selaku Nama Poso Kristen? Apakah demikian sikap kita selaku Nama Poso Kristen ketika menghadapi persoalan dalam hidup kita, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa putus asa, hilang harapan? Apakah sikap kita dengan bersenang-senang, mabuk-mabukan, atau dengan menyiksa diri kita tidak makan dan tidak tidur, atau bahkan melampiaskannya melalui media sosial? Tentu tidak. Tapi bagaimanakah sikap kita selaku Nama Poso Kristen, orang percaya? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan. Yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah dimerdekakan, maka kita tidak sendirian menghadapi hidup ini. Kita bersama dengan Tuhan, karena kita adalah anaknya. Sama seperti bangsa Israel dalam teks bahan PA kita ini. Konteks bangsa Israel pada saat itu adalah mereka mengalami pembuangan ke Babel. Ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel, mereka merasa menderita. Mereka merasa seolah-olah Allah tidak berpihak kepada mereka. Mereka seolah-olah merasa Allah meninggalkan mereka. Dan mereka merasa sendiri. Tetapi Hasoma Nama Poso yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan mereka yang seperti itu, ternyata Allah tetap ada buat mereka. Allah tetap memelihara mereka. Dan Allah tetap menghampiri serta menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Boleh kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6.
Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Artinya kehidupan kita ini tidak ada yang tidak terlepas daripada genggaman Allah. Artinya kita dalam peliharaannya, kita selalu dalam pantauan Allah. Oleh karena itu, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Aku ini Tuhan." Sebab Dia adalah Tuhan yang mempunyai kita, yang mempunyai bangsa Israel saat itu, yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Artinya Allah tidak pernah bermaksud jahat akan kita, Allah tidak pernah bermaksud meninggalkan kita, tapi Dia selalu ada untuk kita dan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Allah yang penuh dengan kuasa, yang senantiasa memperhatikan kehidupan umatnya, yang senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi justru memegang tangan dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hadirin nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita senantiasa memiliki harapan, bagaimana kita senantiasa memiliki harapan dan berserah kepada Allah. Biarkan Dia yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biarkan Dia yang menuntun kita keluar dari rumitnya masalah yang kita hadapi. Biarkan Allah yang menuntun kita dari rumitnya persoalan hidup yang sedang kita alami. Apapun itu, biarkan Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian, hadirin nama Poso yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga nantinya akan mampu menjadi seorang hamba yang memerdekakan. Artinya ketika kita sudah merasakan bahwasannya bersama dengan Allah kita tetap memiliki harapan, ketika sikap kita sudah benar, bagaimana kita menghadapi persoalan yang rumit dalam kehidupan kita, maka nantinya kita akan bisa menjadi seorang hamba. Seorang hamba bukan berarti seorang pengkhotbah saja, tapi seorang hamba adalah orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu orang percaya kita. Nama Posonya juga termasuk orang-orang muda yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita adalah hamba yang telah dimerdekakan. Ketika sikap kita dalam hidup ini menghadapi rumitnya persoalan hidup benar dengan berserah dan berharap hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang hamba yang memerdekakan. Ketika ada seorang teman atau ketika ada orang lain yang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesulitan hidup, maka kita yang sudah dimerdekakan akan mampu mengarahkan mereka, menuntun mereka juga ke jalan yang benar, bukan sebaliknya. Artinya ketika ada orang lain atau teman kita, orang terdekat kita yang mengalami persoalan hidup, bagaimana kita menuntun mereka, bukan mengajak mereka untuk jatuh ke dalam dosa, tapi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka bersama dengan Tuhan. Artinya bagaimana kita menjadi seorang nama Poso yang membawa energi-energi positif di tengah-tengah kehidupan kita. Hadirin nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hanya orang yang sudah merdekalah yang mampu memerdekakan orang lain. Jikalau kita masih terikat, jikalau kita belum benar sikap kita dalam menghadapi persoalan hidup, mustahil kita mampu untuk menuntun orang lain. Oleh karena itu, bagaimana tugas kita adalah seperti dalam ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Artinya bagaimana kita membuka mata orang yang buta, membuka mata orang yang sedang dalam putus harapan, membuka mata orang-orang yang sedang mengalami ketertekanan dalam kehidupan mereka. Artinya kita yang sudah keluar dan sudah bebas dari itu mampu untuk menuntun kehidupan mereka. Hadirin nama Poso yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sama seperti tujuan PA kita malam ini, agar pemuda hidup dalam terang,
untuk memerdekakan manusia dari kegelapan. Artinya ketika hidup kita sudah merdeka, maka hidup kita adalah berjalan dalam hidup yang terang. Terang firman Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu dunia ini, tapi hidup di dalam terang firman Tuhan, jauh dari kegelapan. Artinya kegelapan bukan hanya persoalan cahaya, tapi kegelapan adalah bagaimana persoalan perilaku-perilaku yang tidak benar di hadapan Allah. Mari hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Percayalah senantiasa kepada tangan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita dari berbagai macam persoalan hidup kita. Banyak cara dan jalan yang Allah perbuat untuk menyelamatkan kita. Sebab Allah sendiri yang akan memperlengkapi kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi, sehingga kita beroleh kebijaksanaan dan hikmat untuk mengatasinya, untuk menghadapinya, sehingga endingnya kita akan beroleh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa bagaimana kami memiliki sikap yang benar ketika kami menghadapi kesulitan, kerumitan hidup yang kami alami. Sikap kami adalah tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya berbagai cara Tuhan lakukan dan tunjukkan jalan kepada kami untuk kami melewati setiap kesulitan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam masa muda kami memang begitu banyak godaan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami bisa melawan setiap godaan sejahat, sehingga kami tetap berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami nama Poso-Mu selaku orang-orang percaya. Biarlah kiranya kami Tuhan tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Bapa kami yang di surga, banyak harapan dan keinginan di tengah-tengah kehidupan kami. Semua itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang dalam proses studi mereka, Tuhan yang boleh memberkati, memberi mereka hikmat dan kepintaran untuk menyelesaikan setiap studi mereka, sehingga tercapai cita-cita yang mereka harapkan. Dalam setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, Engkau yang boleh memberkati, sehingga dalam setiap pekerjaan mereka, mereka boleh lakukan itu di dalam kebenaran Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan atau bahkan merindukan jodoh pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Tuhan yang menuntun mereka ke dalam pilihan yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan, mereka boleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, orang tua kami yang jauh daripada sisi kami, ataupun yang dekat dengan kami. Tuhan juga yang boleh tetap memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Tuhan boleh memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, bahkan bumi kami ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi pada saat ini yang tidak berujung selesai. Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami berserah hanya kepadamu. Kami menantikan saat-saat ini akan semua berakhir ya Tuhan. Dan kami percaya ini semua akan berakhir dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pujilah nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita nama Poso menjadi hamba yang hidup di dalam terang. Kita aminkan firman Tuhan melalui pujian Bapa Sorgawi.
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kami dan menyertai kami hingga kami bisa menjalankan ibadah PA Pemuda ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami bisa selalu memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Walau pada saat ini Bapa, begitu banyak dan berat rintangan yang kami hadapi, di mana saat ini Tuhan izinkan satu bencana di dunia ini Bapa, yaitu hadirnya bencana COVID-19. Tapi di dalamnya Tuhan berikan kami pengharapan dan iman yang kuat agar kami bisa menjalani semua kehidupan kami di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sini juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu malam ini, di mana Tuhan kami pemuda dihimbau untuk bagaimana kami menjadi hamba yang bisa memerdekakan. Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan, walau kami hanya pemuda, kami percaya Bapa lewat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, hingga kami pemuda Tuhan bisa menjalankan firman Tuhan dan bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami sebagaimana dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa, di mana saat ini Tuhan begitu banyak bencana yang terjadi di negeri kami, bahkan di luar negeri Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, semua bencana itu Tuhan tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendak dan kendali Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, siapapun mereka Bapa, saudara-saudara kami yang terkena musibah itu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka pemulihan, memberikan mereka kesehatan, pengharapan daripada Tuhan, agar mereka bisa kuat menjalaninya Tuhan dan bisa melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami Tuhan, gereja GKPS. Kiranya Tuhan memberkati semua para full timer, para penginjil, para pikar pendeta dan semua pekerja-pekerja Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan membimbing mereka agar lewat pelayanan mereka Bapa bisa semakin menguatkan nama Tuhan di dunia ini dan semakin memerdekakan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami mau pulang Bapa. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membimbing kami. Biarlah di dalam malam ini Tuhan, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah semua pemuda-Mu Bapa bisa merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas semuanya Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa dan hapuskanlah dosa-dosa kami agar kami bisa layak menjadi berkat, menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita. Di sini aku bawa Tuhan sekaligus mengumpulkan persembahan. Di sini
Kita akan menutup kebaktian kita malam ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia, mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua.